Tema dari renungan Alkitab ini adalah Raja yang disalib. Mari kita membaca Alkitab dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 12, sampai dengan ayat ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis, Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis, tetap tertulis." Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Raja yang disalib, keabadian dalam pengorbanan. Di dalam Alkitab, kita menemukan cerita-cerita epik yang membangkitkan perasaan beragam. Salah satu kisah yang penuh dengan kontroversi dan penderitaan adalah kisah seorang raja yang disalib. Melalui pengorbanannya yang ekstrim, ia memberikan dunia pelajaran yang mendalam tentang cinta, keberanian, dan pengampunan. Mari menjelajahi cerita ini dalam konteks sejarah dan makna simboliknya yang relevan. Pemahaman konteks sejarah. Penggambaran raja sebagai sosok berpengaruh. Dalam kerajaan, raja adalah penguasa tertinggi yang memiliki kekuasaan absolut. Ia dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Konteks politik dan keagamaan. Pada saat itu, raja yang disalib adalah bentuk hukuman yang kejam, kemungkinan dilakukan oleh penguasa yang berkuasa untuk menakut-nakuti musuh politiknya, atau sebagai tindakan yang menjadi bagian dari praktik keagamaan. Pengorbanan sang raja. Perjalanan menuju salib, cerita dimulai dengan penghinaan, penyiksaan, dan perjalanan yang penuh penderitaan yang dialami oleh sang raja dalam perjalanan menuju salib. Sebagai simbol kasih, meskipun disiksa dan dihina, sang raja dengan penuh kasih memaafkan dan mendoakan musuh-musuhnya. Ia menunjukkan bahwa kasih tidak terbatas pada kesalahan dan kelemahan manusia. Makna simbolik, perwujudan pengampunan, keputusan sang raja untuk memaafkan musuh-musuhnya, meskipun dalam kondisi yang terberat, mencerminkan pelajaran penting tentang pengampunan dan kebesaran hati. Proses penyelamatan dan kebangkitan. Melalui kematian dan kebangkitannya, sang raja memberikan harapan kepada umat manusia tentang keabadian dan keselamatan spiritual. Keberanian dan ketabahan dalam penderitaan. Pembawaan raja yang tetap tenang dan tegar mengilhami kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi penderitaan hidup. Relevansi modern. Refleksi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kisah raja yang disalib, kita dapat mempertanyakan sikap kita terhadap musuh, bagaimana cara kita memaafkan, dan sejauh mana kita sanggup melakukan pengorbanan demi kemanusiaan. Simbolisme dalam agama dan seni. Cerita tentang raja yang disalib telah menjadi bagian dari agama dan seni, memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang cinta dan pengampunan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema ini adalah cerita tentang raja yang disalib adalah sebuah kisah ikonik dalam sejarah yang menginspirasi dan mengajarkan kita nilai-nilai kebaikan.
Pengorbanannya yang luar biasa menunjukkan kepada kita pentingnya kasih, pengampunan, dan ketabahan dalam menghadapi penderitaan. Melalui penderitaan dan kebangkitannya, Sang Raja menawarkan harapan akan keabadian dan keselamatan. Melalui refleksi dan pemahaman cerita ini, kita dapat menggali nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Semoga renungan singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.